Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmanti, saya dari kelas 10 Teknologi Industri SMK Negeri 1 Balongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Pengertian dari OSI layer. OSI singkatan dari Open System Intercontinent. Tujuannya diciptakannya OSI adalah menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode jenis protokol maupun tiap layernya. Pengertian bagi kita orang awam tentang dunia jaringan yakni program yang dibuat untuk dunia komputer sehingga dapat saling terhubung dengan jaringan pada jaringan ini dengan cepat dan efisien. Ketujuh layer pada model OSI. Di tabel ini ada layer-layer yang saling terhubung dan fungsinya serta contohnya. Ada layer ketujuh, application. Application sendiri berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya ada SMTP. Layer ke-6 ada presentation. Presentation sendiri berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya ada JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Layer ke-5 ada session. Layer ke-5 ini berfungsi membentuk komunikasi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya ada NetBox dan PPTP. Layer keempat ada transport. Transport berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya ada TCP dan UDP. Layer ketiga ada network. Network sendiri berfungsi alamat atau menambahkan alamat jaringan pada paket. Contoh ada router dan layer switch, layer tree switch. Layer kedua ada data link. Data link ini berfungsi menambahkan MAC address pada paket. Contohnya ada switch. Layer terakhir atau layer pertama ada physical. Physical sendiri berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya ada hub, niche, dan kabel. Di sini ada yang pertama, physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima, yaitu tujuan melalui media komunikasi jaringan. Di sini ada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tenaga listrik atau tegangan listrik, kabel, frekuensi, radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Fungsi physical layer ada 4, yaitu yang pertama memindahkan bit antar divisi, kedua berkomunikasi langsung dengan jenis media transmisi, ketiga merepresentasikan bit, yang keempat menentukan kebutuhan listrik, mekanis, prosedural, dan fungsional, serta mempertahankan atau menonaktifkan hubungan fisik antar sistem. Yang kedua ada data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola seksama pengalamatan fisik seperti alamat ASI pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itulah, layer ini kemudian dibagi lagi menjadi
menjadi dua sublayer, yaitu layer Media Access Control atau MAC dan layer Logicalistic Link Control atau LLC. Yang pertama itu layer Media Access Control ini bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan mengelola akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Yang kedua ada layer Logical Link Control yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronis pada frame. Fungsi data link layer ada 14. Di sini yang pertama mengkomunikasikan paket data bytes dan date frame. Yang kedua, menerima perangkat media berupa MAC addressing. Yang ketiga, deteksi error dan recover error. Yang keempat, menyediakan transmisi fisik dari data. Yang kelima, menangani notifikasi error, topologi jaringan, dan flow control. Yang keenam, memastikan pesan-pesan akan terkirim melalui alat yang sesuai dengan menggunakan hardware address atau MAC. Yang ketujuh, menerjemahkan dari layer network di atasnya ke bit-bit layer fisik di bawahnya. Yang kedelapan, melakukan format pesan atau data menjadi pecahan-pecahan, yaitu data frame. Yang kesembilan, menambahkan header yang terdiri dari alamat how, source, dan destination. Itu semacam informasi kontrol. Yang ke-10, mengidentifikasi peralatan pada network. Yang ke-11, membentuk enkapsulasi yang membungkus data asli. Yang ke-12, enkapsulasi akan dilepas setelah paket diterima oleh layer di bawahnya. Yang ke-13, ada enkapsulasi akan berlanjut di hop lain hingga paket sampai ke tujuannya. Yang ke-14, paket tidak akan berubah sepanjang pengiriman. Di bagian ketiga ada network layer. Network layer ini juga bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antara perangkat di dalam suatu jaringan, yaitu router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Router memungkinkan paket dipindahkan antara komputer yang terhubung satu sama lain untuk mendukung proses routing. Ini network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan. Ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Fungsi network layer mengangkut lalu lintas antara peralatan yang tidak terhubung secara lokal. Paket diterima oleh interface router. Router akan mencetak alamat IP tujuan. Yang terakhir, melakukan routing table. Yang ke bagian keempat ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan yang penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Fungsi transport layer. 1. Melakukan
segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi resembling dari up layer menjadi sebuah arus data yang sama. Kedua, menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung. Ketiga, membuat sebuah koneksi logikal antara host, pengiriman, dan tujuan pada sebuah internetwork. Empat, bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme multi-link. Yang bagian 5 ada session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan dan memutuskan koneksi antara komputer untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi. Session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Fungsi session layer 1 yaitu mempertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan. Kedua, bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antara layer di atasnya. Ketiga, kontrol dialog antar peralatan atau node. Keempat, koordinasi antar sistem dan menentukan tip komunikasi seperti simplex, half duplex, dan full duplex. Yang kelima, menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Fungsi presentation layer ada satu, bagaimana data terpresentasikan. Kedua, menyajikan data. Ketiga, layanan penterjemah. Keempat, menentukan tipe data seperti gambar, audio, video, dan teks. Dan enkripsi ASSI atau EBCDIC dan ekstensi file agar file siap ditampilkan di layar aplikasi. Yang ketujuh ada application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface atau protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple File Transfer Protocol atau SMTP, Talent dan File Transfer Protocol atau VTP. Pada bagian sinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Fungsi application layer yang pertama, interface antara jaringan dan sel aplikasi. Kedua, mengkomunikasikan servis ke aplikasi. Ketiga, setiap melewati layer data mengalami proses enkapsulasi. Di enkapsulasi yaitu pembungkusan data dan penambahan atau pengurangan header. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport di si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layar paling bawah, physical layer, hingga ke layar paling atas, yaitu application layer. Application layer. Contoh pengenalan model OSI dalam penerimaan email. Di sini ini urutan layernya.
Di sini opsi layarnya ada application layer, presentation layer, social layer, transfer layer. Penerapannya dari application layer kita menggunakan aplikasi Allination, Autolock Apples atau Thunderbird yang memiliki fungsi SMTP dan POP3. Di presentation layer penerapannya kita mengirim email dari format Hotmail atau ASSII. Yang session layer penerapannya pesan email tersebut akan menggunakan operating system untuk membuka sebuah session untuk berkomunikasi antar host. Yang keempat, transport layer, sebuah soket TCP dengan service SMTP dibuka oleh host. Virtual circuit dibuka antara komputer kita dengan server email dengan menggunakan TCP. Yang ketiga, network layer. Network layer penerapannya komputer mencari IP address dari SMTP server dengan melihat routing table host. Jika tidak ditemukan, akan diteruskan ke router perusahaan untuk membentuk jalur. Di yang kedua, data link layer penerapannya paket IP ditransformasikan ke frame at HitMe. Di yang terakhir, physical layer penerapannya frame at mid dikonfirmasikan ke sinyal-sinyal listrik yang dikirim sepanjang kabel UTPCAT5. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam perkataan ataupun pengucapan saya tadi. Akhir video saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.